Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang riset topik yang kemarin gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari lanjutan video tentang riset di bidang keperawatan. Bagaimana menyusun riset di bidang keperawatan? Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana macam-macam riset. Apa saja macam-macam riset? Bagaimana menentukan kalian pengen kan langkah-langkahnya kan kemarin sudah menentukan topik dan lain-lain sesuai dengan apa namanya ya eh, current issue sekarang gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas mengenai macam-macam riset di bidang keperawatan apa-apa saja gitu ya. Tapi sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe, like, comment, share juga ya ke teman-teman yang lain lagi nyusun riset keperawatan ya biar paham gitu ya. Yuk. Jadi kita mulai ya, mulai aja. Oke. Yuk, supaya lebih jelas saya besarkan lagi. Ya. Nah, apa saja sih macam-macam riset keperawatan? Jadi berdasarkan hasil pengumpulan data riset, nah ini kan dari hasil pengumpulan data riset. Jadi riset itu ada berupa bentuk kuantitatif, ada bentuk kualitatif. Yang kuantitatif gimana sih? Ya, jadi yang kuantitatif itu hasil datanya atau hasil kumpulan datanya berupa data-data berbentuk nilai, ya. Jadi hasil akhirnya itu bentuknya nilai yang bisa dianalisa secara matematis, yang bisa dianalisa berdasarkan operasional matematik gitu ya. Nah, yaitu bisa nilai tambah, kurang, perkalian, pembagian. Nah, jadi variabel-variabel atau data-data dalam variabel yang ada dalam penelitian itu bisa yang bisa dikuantitatifkan. Yang gimana yang bisa dikuantitatifkan yaitu variabel-variabel yang dalam topik penelitian kalian itu yang menggunakan alat ukur dan memiliki satuan ya. Dia punya satuan. Misalkan tekanan darah. Nah, kan milimeter air raksa gitu ya. Kemudian saturasi oksigen ya. Dia punya punya satuan nadi ya. Berapa kali per menit, nafas dan lain sebagainya yang punya nilai satuan dalam bentuk angka. Sehingga hasil pengumpulan datanya bisa diringkas menjadi lebih sederhana dalam bentuk angka tadi. Nah, contoh eh, rata-rata kadar HB penduduk desa X misalkan sebanyak dari 5.022 orang itu sebesar 9,8 gram persen. Nah, dengan simpangan baku 1,3 gram persen. Nah, itu ya. Jadi kadar hemoglobin hasil pengumpulan data bisa diringkas. Jadi 9,8 plus minus kan simpangan bakunya 1,3. Nah, ini penyajian datanya gitu ya. Di sini itu kalian harus cermat gitu ya, harus bisa gitu ya dalam menganalisa atau membuat metode yang sesuai dengan riset kalian. Yang kedua adalah riset kualitatif. Kalau riset kualitatif, dia lebih menekankan hasil pengumpulan datanya berupa variabel-variabel yang bersifat atau bentuknya itu informatif terhadap suatu fenomena atau suatu keadaan. Nah, biasanya kalau riset-riset kualitatif ini digunakan untuk riset tentang budaya atau kebiasaan masyarakat, culture. Nah, itu biasanya riset-riset kualitatif. Sehingga hasil pengumpulan datanya itu, variabelnya itu dia nggak punya satuan. Sehingga kalian harus menguraikan dan menyimpulkan hasil penelitian tadi dari tiap variabel itu dengan caranya kalian menyusun hasilnya itu berdasarkan kemampuan logika berpikir kalian. Peneliti ya, logika berpikir peneliti. Nah,
logika berpikirnya, logika berpikir kritis yang bisa digunakan untuk logika berpikirnya bisa deduktif, bisa induktif, umum ke khusus atau khusus ke umum. Nah, kalau berpikir deduktif itu dari umum ke khusus. Kalau induktif dari khusus ke umum. Itu yang bersifat kualitatif. Nah, contoh, perawat ingin melakukan atau kalian pengen melakukan riset tentang budaya persalinan di suku X misalkan. Nah, jadi variabel riset yang dikumpulkan, datanya merupakan data budaya, kepercayaan. Nah, budaya itu nggak bisa dikumpulkan datanya tuh pakai kuesioner, jadi hasilnya tuh bukan berupa angka, tapi harus dilihat bagaimana pengamatan secara diamati, bagaimana kalian melihatnya, fenomenanya itu seperti apa, kemudian dilakukan wawancara, kemudian diperdalam. Nah, bukannya tidak ada instrumen, ada instrumennya berupa panduan wawancara dan lain sebagainya, panduan pengamatan dan lain sebagainya yang menjadi salah satu indikator-indikator tadi. Nah, hasil pengamatannya bisa berbentuk persepsi kalian yang meneliti, bisa berbentuk foto, bisa berupa rekaman wawancara, atau suatu informasi tentang budaya yang nggak bisa dinilai dengan angka. Jadi bentuknya itu merupakan satu persepsi, gitu ya. Hasil analisa berpikir kalian. Nah, contoh, budaya persalinan pada suku X, misalkan selama kehamilan, peran suami dari ibu adalah bla 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 bla, misalkan peran suaminya gimana, suka menemani atau enggak, nah, atau tidak boleh menemani atau menjelang persalinan dilakukan upacara spiritual yang dipimpin ketua adat atau peserta dengan cara, nah apa ada syukuran 7 bulan atau apa, nah kayak gitu ya. Setelah anak lahir upacara adatnya seperti apa, nah itu berupa kualitatif. Nah, sekarang dari contoh 1 dan 2 ada perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Pertama, dilihat dari data variabelnya, riset kuantitatif itu tadi bentuknya harus angka, nilai. Ya, berupa nilai dan angka. Kalau riset kualitatif itu berbentuk suatu informasi atau ada fenomena berupa fenomena informasi. Nah, cara menganalisisnya, kalau riset kuantitatif dia berupa operasional matematik, bisa eh, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau riset kualitatif itu lebih ke kemampuan riset untuk membuat tema, lebih ke tematik, gitu ya. Jadi bentuknya itu berupa apa ya, persepsi atau pernyataan, gitu ya. Kemudian pengumpulan data. Dari dilihat dari pengumpulan datanya, nah kalau kuantitatif ada alat ukurnya, ada nilainya hasilnya. Tapi kalau kualitatif dia ada wawancara atau bisa pengamatan yang nanti hasilnya itu berupa persepsi kalian tadi. Ukuran variabelnya itu ada satuan kalau kuantitatif, kalau kualitatif nggak ada satuan. Kesimpulannya bisa menggunakan hasilnya analisa data untuk mendapat kesimpulan dengan cara uji statistik. Ada rumusnya. Tapi kalau kualitatif itu dengan cara logika berpikir, bisa deduktif, bisa induktif. Isi simpulannya kalau kuantitatif berupa angka, kalau kualitatif berupa kalimat atau pernyataan gitu ya. Nah, eh, contoh eh, apa namanya? Contoh ketiga, contoh misalkan Anda melakukan riset tentang pengaruh kemampuan mobilisasi anggota gerak terhadap kemampuan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri pasien pasca operasi yang menjalani rawat inap di ruang X misalkan. Nah, di sini ada 2 variabel yang pengen kalian riset. Pertama, mobilisasi anggota gerak, kemampuannya ya. Nah, ini kan ada besaran kemampuannya ya, ada skalanya kan. Nah, kuantitatif ya. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan kebersihan diri. Dihasilkan ada skornya. Pemenuhan kebutuhan dengan ada kuesioner ada skornya gitu ya. Nah, variabel mobilisasi dan kebersihan ini punya alat ukur dan satuan yang berbeda sehingga hasil pengumpulan datanya dua variabel tadi bisa dianalisa dengan cara uji pengaruh. Nah, berarti ini kuantitatif ya. Nah, ini kuantitatif. Kalau contoh 4, misalkan riset tentang masalah keperawatan yang muncul pada penderita yang menjalani hemodialisa di ruang melatih.
Nah, variabel risetnya adalah masalah keperawatan, ya. Nah, berarti ada wawancara tuh, ada keluhan, upaya, kebersihan sehari-hari, kemudian diamati bagaimana keadaan kulitnya. Nah, pengumpulan datanya bisa dengan wawancara berupa hasil anamnesa ya, informasi berupa kalimat dengan pengamatan dan bentuk eh, dilihat di foto gitu ya, atau persepsi bisa foto hasil dokumentasi kalian. Nah, hasil pengumpulan datanya oleh perawat dikelompokkan dalam kategori informasi yang sejenis, yang sesuai. Nah, contoh masalah keperawatannya misalkan eh, apa kebersihan diri aja, masalah keperawatannya tentang kecemasan aja. Nah, analisisnya tadi nanti bergantung pada peneliti tentang pengetahuan hemodialisis yang dimiliki dan kemampuan berpikir logis dari peneliti sendiri, ya. Nah, jadi contoh yang tadi merupakan riset kualitatif. Banyak tuh, silahkan cari ya. Nah, ini perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, dia identifikasi masalahnya atau pemilihan masalahnya eh, apa namanya nanti berupa angka semua perumusan masalah itu harus ada alat ukurnya gitu ya, ada ininya. Nah, sama sih riset kuantitatif antara kualitatif kuantitatif sama, dia memiliki identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah, kemudian judul riset sama. Nah, kemudian di kuantitatif tahapannya ini ya, tentang tahapan kuantitatif dan kualitatif itu sama ya. Pertama identifikasi masalah, pemilihan masalah, rumusan masalah, judul riset, dan cuma yang berbeda kan tadi berupa fenomena. Kalau kualitatif, kalau kuantitatif harus ada alat ukur dan satuan. Kemudian tinjauan pustaka sama, ada tinjauan pustaka. Kalau ininya kerangka konseptual, ininya kerangka konseptual. Kalau kualitatif itu identifikasi variabel setelah tinjauan pustaka. Kalau di kuantitatif setelah kerangka konseptual itu ada hipotesa riset. Kalau di kualitatif itu ada informan atau subjek riset. Itu ya. Nah, tahapan keenamnya kalau di kuantitatif itu ada eh, apa namanya? Sorry. Tadi ketiga identifikasi variabel ya, kalau itu kerangka konseptual, yang keempat ada hipotesa riset, kalau empat informan atau subjek riset, yang kelima kalau di kuantitatif itu ada klasifikasi DO-nya gitu ya, ke alat ukurnya. Kalau tahap 5 itu pengumpulan data. Kalau di kualitatif tadi ya. Nah, ke tahap 6-nya ada rancangan riset kalau di kuantitatif, kalau di kualitatif analisa data gitu ya. 7-nya penentuan sampel, kalau di sana interpretasi hasil. Jadi ada 7. Kalau di kualitatif ada 7 tahap, kuantitatif ada 8 tahap. Gitu ya. Nah, oke. Itu. Salah. Kak, sorry. Ada 8 tahap, kalau ini ada 11 tahap di kuantitatif. Setelah pengumpulan data, analisa data, interpretasi, dan simpulan. Kalau ini setelah interpretasi tadi ada simpulan. Gitu ya. Sorry. Ketinggalan. Pantas rasa ada yang kurang. Nah, di sana ada perbedaan tahap gitu ya dari kuantitatif dan kualitatif. Gitu ya. Eh, Dilihat dari tabel ini bukan berarti kuantitatif itu lebih rumit dibanding kualitatif. Semuanya punya tantangan yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, pembuatan proposal riset kuantitatif lebih sulit penyusunannya tapi lebih mudah pelaksanaan analisanya. Kebalikannya, kalau kualitatif gimana ya, susah dalam analisa ininya karena perlu benar berpikir logisnya untuk menyimpulkannya tuh eh, perlu ada namanya nanti triangulasi kalau di kualitatif ya. Nah, nah sekarang persamaan perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Secara tahapan riset ya sama-sama kuantitatif dan kualitatif, ada identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah, dan judul riset. Ya, sama-sama ada ya. Nah, kalau di riset kuantitatif itu identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah, dan judul risetnya. Kuantitatif itu kegiatan
fokus pada menentukan kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan yang harus diberikan solusi atau alternatif penyelesaian melalui kegiatan riset. Nah, setelah dirumuskan masalahnya, nah riset dan pemecahan masalah alternatifnya tadi itu ditawarkan kepada periset. Selanjutnya dirumuskanlah judul riset. Kalau riset kualitatif, kegiatan perisetnya membutuhkan kemampuan untuk berpikir fokus tentang kesenjangannya sama antara harapan kenyataan, kemudian diberi alternatif sama-sama ya. Tapi penyelesaian masalahnya sama, itu dirumuskan masalah riset, nantinya kemudian alternatif eh, yang ditawarkan, kemudian selanjutnya dirumuskan menjadi judul riset sama-sama. Ini sama, nggak ada perbedaan di sini ya. Jadi dalam merumuskan masalah, identifikasi masalahnya itu yang dilihat adalah adakah kesenjangan antara atau kesenjangan atau gap antara masalah atau masalah salah antara harapan dan kenyataan. Kemudian bagaimana pemecahan masalahnya? Sama-sama. Secara tinjauan pustaka, sama juga ini menumpukan dasar riset sama misalkan teori yang ada yang sudah ada grand teorinya gitu ya yang terkini. Kemudian publikasi dari publikasi ilmiah yang ada sama-sama secara kerangka konseptual. Kalau di kuantitatif itu dia menggambarkan keterkaitan antara variabel. Kalau kualitatif ini nggak dilakukan. Nah, eh, nggak melakukan, maksudnya gimana ya? Kalau di kuantitatif kan misalkan ada hubungan A dengan B atau pengaruh tindakan A terhadap B itu secara kuantitatif. Kalau kualitatif kerangka konseptualnya itu nggak ada untuk menghubungkan atau pengaruh atau apa-apa. Tapi di sini lebih menggambarkan banyak variasinya gitu ya misalkan fenomena antar tempat gitu ya. Nah, secara hipotesa kuantitatif itu ada hipotesanya, tapi kualitatif nggak ada hipotesanya, gitu ya, nggak disusun. Karena kualitatif itu lebih mendeskripsikan variabel, tapi pada hipotesa itu perlu disusun, ya. Kalau contoh, kalau risetnya itu mengetahui atau menilai hubungan, pengaruh, perbedaan, itu harus ada hipotesanya, ya, yang menggambarkan, yang mendeskripsikan hubungan atau variabel yang ingin diteliti, gitu ya. Tapi kalau berupa penelitiannya hanya deskripsi saja, misalkan gambaran pengetahuan bla 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 bla, nah itu nggak perlu disusun untuk hipotesa gitu ya, untuk kuantitatif. Kemudian klasifikasi DO dan identifikasi variabel. Nah, kan kalau di kuantitatif itu ada DO gitu ya, tapi kalau di kualitatif itu ada identifikasi variabel. Nah, kalau di kuantitatif kegiatan dalam mengklasifikasikan variabel tadi, ah, kita cari jenis variabelnya, variabel dependent atau variabel independent atau variabel antara, ya, atau sebab antara atau tergantung tadi dependent, independent atau antara. Nah, klasifikasi itu sangat penting untuk mengetahui mana variabel dependent, independent, karena setiap variabel punya fungsi yang berbeda, ya. Nah, di sini yang paling penting adalah peneliti harus memberikan definisi operasional terhadap variabel yang ditentukan tadi. Oke? Karena setiap eh, apa namanya? Setiap variabel itu akan apa, maksudnya DO ini jangan jangan sama dengan apa namanya? Definisi secara teoritis, tapi definisi yang memang dilaksanakan di lapangan itu seperti apa, gitu ya. Dan harus tergantung dengan telah pustaka yang ada, harus ada dasarnya gitu ya. Tapi kalau identifikasi variabel di kualitatif cukup diidentifikasi karena dengan riset kualitatif akan mendapat informasi yang akan dideskripsikan. Jadi apa saja yang untuk identifikasi variabel di kualitatif ini cukup mendeskripsikan apa informasi yang ingin digali, yang ingin dideskripsikan. Nah, DO-nya itu tergantung dari informan yang akan memberikan data, gitu ya. Nah, rancangan penelitian. Nah,
Di sini rancangan penelitian, peneliti harus menetapkan rancangan penelitian karena setiap rancangan atau desain penelitian itu mempengaruhi proses riset, gitu ya, mempengaruhi analisa, mempengaruhi simpulan, mempengaruhi penetapan sampel, mempengaruhi analisa yang dibuat, mempengaruhi tadi simpulannya juga. Nah, kalau rancangan riset di kualitatif ini jelas sangat eksploratif gitu ya, mendalam gitu ya. Nah, mendalam. Nah, sekarang penentuan sampel. Ah, kalau di kuantitatif itu ada rumus menentukan besaran sampel. Kalau di kualitatif itu informan atau subjek riset. Nah, di sini dalam penentuan sampel, kalau di kuantitatif, dia perlu menetapkan keadaan dan memilih sampel penelitian agar diperoleh data yang cukup. Nah, besaran sampelnya harus bisa mewakili dari populasi yang ada. Nah, besaran sampelnya bisa dihitung atau bisa diambil dengan beberapa jenis metode sampling yang tepat yang digunakan, gitu ya, sesuai dengan topik risetnya. Nah, kalau di kualitatif itu dikenal dengan informan atau subjek riset. Nah, banyaknya dan siapa yang ditentukan sebagai informan itu tergantung pada kondisi, tempat, situasi penelitiannya. Nah, banyaknya informan yang diperlukan tadi bergantung pada tingkat kejenuhan informasi yang diperoleh. Tadi yang saya sampaikan, harus sampai datanya harus sampai jenuh, gitu ya. Nah, metode sampling yang digunakan adalah biasanya snowball, bola salju ya. Nah, pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data itu bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung kalau di kuantitatif. Nah, pengumpulan datanya menggunakan tadi ada instrumennya, ada alatnya yang bisa dikategorikan dalam pabrikasi apa namanya? Pabrikasi terstandar atau buatan sendiri. Pabrikasi itu kalian membuat sendiri instrumennya dengan apa namanya? Mengacu pada instrumen yang lain atau ada kalian yang sudah terstandar, sudah diuji, memang sudah valid itu ada atau buatan sendiri. Ini buatan sendiri. Kalau publikasi tadi kita menggunakan yang sudah penelitian sebelumnya, gitu ya, dengan ada penambahan-penambahan sendiri, gitu ya. Nah, kalau di kualitatif, metode pengumpulan datanya itu harus dilakukan secara langsung kepada informan. Kalau tadi kan bisa langsung, tidak langsung. Dan diperlukan partisipasi langsung aktif dari periset sendiri. Nah, pengumpulan datanya menggunakan pertanyaan terbuka dan berkembang menjadi pertanyaan lanjutan sesuai dari jawaban dari informan. Nah, yang diperlukan di sini adalah panduan dari wawancara tadi untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan informasi yang jenuh. Kemudian analisa data. Analisa data ini memakai uji statistik kalau di kuantitatif, menggunakan operasional matematik, gitu ya. Nah, kalau di kualitatif itu informasi yang didapat itu harus dikelompokkan dulu dalam satu tema yang mirip. Buat tabel dulu. Ini tema ini. Nah, ini informasi yang didapat kayak gitu. Kemudian diperlukan juga kemampuan dan logika berpikir dari peneliti yang mantap, yang oke, gitu ya. Jadi hasil simpulannya itu benar-benar didukung oleh data yang jenuh tadi, gitu ya. Secara interpretasi hasil, kalau kuantitatif itu berdasarkan dari tadi ada contohnya ya, ada angkanya yang dihasilkan. Nilai kekuatan hubungannya berapa, hubungannya negatif atau positif, itu seperti itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu berdasarkan pada logika berpikir kalian, deduktif, induktif tadi yang gitu ya. Kemudian dari pengetahuan kalian, pengalaman, keluasan keluasan peneliti, keluasan apa namanya pengetahuan intinya ya. Simpulannya bisa berupa angka kalau kuantitatif yang menjawab tujuan riset, tapi kalau kualitatif itu kalimat untuk atau pernyataan hasil penelitian dari yang sudah ditetapkan di tujuan. Nah, itu mungkin guys macam-macam riset perbedaan antara kuantitatif kualitatif. Itu saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke topik selanjutnya nanti di video selanjutnya. Itu guys, berarti itu adalah macam riset penelitian perbedaan antara kuantitatif dan
kualitatif. Oke. Nah, nanti kalian silahkan tentukan topik riset kalian itu adalah kuantitatif atau kualitatif. Nah, nanti kan akan dibagikan tuh per tema, per bagian nanti itu ya. Nah, nanti silahkan itu pilihan kalian. Kalian mau meriset secara kuantitatif atau kualitatif. Ya, harus cari dulu masalahnya, identifikasi masalah, lihat ada gapnya apa di masyarakat, fenomena yang ada. Ya, itu see you. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.